Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen operasi pada semester ini. Bapak akan Bapak mengambil kuliah operasi di kelas M1 ya. Pada minggu lalu kita belum ketemu karena ada acara aplikasi akuntansi. Maka kuliah waktu itu diadakan secara online ya, dan beberapa waktu kalau kegiatan sehingga tidak bisa hadir, sehingga pada malam ini kita lah teman pertama mata kuliah inovasi, dan Bapak sudah memposting ya, kita buat posting buku manajemen operasi yang akan kita gunakan selama semester dalam mata kuliah manajemen operasi. Nah, kita sudah punya grup. Nanti Bapak minta pada mahasiswa ini harus aktif dan diskusi, bahwa metode pembelajaran Bapak ini nanti menggunakan diskusi. Bapak posting pertanyaan nanti di kelas, kita berdiskusi berdasarkan pertanyaan yang dibuat, dan Bapak harap semua harus aktif sehingga dapat dapat menilai baik. Oke, sebelum kita ajukan Bapak untuk men-share screen tentang manajemen operasi. Jadi ini dia. Jadi pertama, apa tujuan pembelajaran manajemen operasi? Jadi setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa itu nanti ya mampu untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan pertama produksi dan produktivitas, manajemen operasi, apa yang dilakukan, dan sektor jasa apa. Jadi di sini pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya, uh, tentang inovasi, tentang diskusi kuliah manajemen operasi atau produksi. Jadi tujuan kuliah MO ini adalah memberikan kepada mahasiswa gambaran tentang manajemen operasi. Operasi merupakan bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Nah, jadi ada proses transformasi dari bahan mentah menjadi barang jadi ya. Jadi operasi ini bisa mengacu pada barang atau waktu dan jasa. Operasi adalah proses di mana SDM, kapital, serta material sebagai input dikombinasikan untuk mesin produk atau output. Jadi mata kuliah ini membahas pilihan strategi dan operasi, pengelolaan proyek, desain produk, perencanaan proses dan kapasitas, perencanaan material, inventory, hingga manajemen rantai pasok. Di gambar materi ini dapat memperkaya cara pandang manajer dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan atau organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pembelajaran mata kuliah manajemen operasi adalah pertama, mahasiswa dapat memahami ya peranan operasi dan organisasi baik jasa maupun manufaktur. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami bagaimana operasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan perencanaan operasi. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan perencanaan dan penguatan operasi. Jadi inilah materi-materi yang kita akan pelajari selama satu semester. Yaitu pertama pengantar nilai operasi, ya. Yang kedua lingkungan global dan strategi operasi. Yang ketiga pengelolaan proyek. Yang keempat pengembangan permintaan. Yang kelima perancang produk. Yang keenam perancangan proses dan kapasitas. Yang ketujuh pengelolaan kualitas atau mutu. Nah, kemudian kita UTS, ujian tengah semester. Yang kesembilan keputusan lokasi fasilitas. Yang ke-10 keputusan tata fasilitas. Yang ke-11 perencanaan pekerjaan dan pembuat kerja. Yang ke-12 perencanaan agregat dan penyatuan jangka pendek. Yang ke-13 manajemen inventory, MRP dan IRP. Yang ke-14 JIT, ya, just in time dan lean operation. Yang ke-15 manajemen rantai pasok, dan yang ke-16 ujian akhir semester. Nanti metode pembelajaran kita drama, diskusi, ya, ada Bapak setiap materi itu Bapak posting artikel, atau buku-buku yang berkenaan dengan materi ya, dan juga video-video yang berhubungan dengan materi.
Nanti Anda tonton video tersebut, nanti kita diskusikan. Ada pertanyaannya dan diskusikan, dan diharapkan Bapak saudara-saudara mahasiswa aktif ya dalam berdiskusi. Dan nilai bagus itu tergantung aktivitas mahasiswa yang rajin membaca, rajin belajar, rajin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu akan mempengaruhi kinerja mahasiswa dalam mata kuliah manajemen operasi. Kemudian buku referensi ini ya banyak buku referensinya. Anda bisa yang paling terkenal itu di Hager ya dan dari Render. Operation Management Global Edition 10 Edition Person Education. Ya, atau Anda juga bisa cari di toko buku, cari di internet, surfing ya, atau di pustakaan ya, nah, buku-buku tentang inovasi. Tapi buku utamanya lah di Hajar dan Barry Landler ya, 2011. Jadi evaluasi ini nilai bagaimana evaluasi mata kuliah MO ini. Jadi pertama kehadiran ya. Nah, kehadiran ini partisipasi kelas itu sekitar 10% ya. 10% dan kelas 10% ya. Nah, kelas 10% ya 10%. Kemudian ya 10%. Dan kelas 10%, kemudian UTS 30%, tugas-tugas terstruktur itu 20% ya, 20% bukan 30%, 20%. Kemudian kadang 10%, 10% ya, 10%, 10%. Jadi sini keadaan ini minimal Anda hadir 75% ya. Nah, itu untuk bisa ujian. Tapi kalau di sebuah ini maksudnya aktivitas di kelas. Aktivitas itu bisa Anda aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan, bertanya, ya itu aktivitas. Ya, walaupun Anda hadir 100%, tapi kalau tidak aktif berarti tidak dapat nilai sempurna. Ya, jadi aktivitas itu tidak hanya kehadiran. Kehadiran itu hanya syarat untuk apakah Anda boleh ikut ujian atau tidak. Jadi minimal kan Anda 75%. Ya, kemudian tugas terstruktur 20%, ujian akhir 40%. Jadi ini adalah nilai mata kuliah berdasarkan pada evaluasi. Jadi saudara minta aktif ya. Ujian, ya. Nanti kita dalam ujian semester dan ujian akhir semester kita menggunakan video record ya dengan YouTube. Ya, YouTube ya. Jadi Anda nanti apa tuh dapat merekam jawaban Anda melalui YouTube ya. Kemudian tugas-tugasnya bisa nanti bisa buat ada tugas di kasus dan sebagainya ya. Nah, gitu. Oke, pertama kita akan belajar pengantar manajemen operasi ya, apa itu manajemen operasi ya ya. Dan ini jadi sebelum belajar ini ada diantar dulu tentang manajemen operasi. Bapak yakin saudara sudah pernah mendekati operasi, pernah mendekati manajemen. Saudara pernah belajar ilmu manajemen ya dan Anda sudah lulus mata kuliah manajemen. Jadi untuk mengambil mata kuliah manajemen operasi ini syaratnya lah Anda sudah lulus manajemen ya. Kalau Anda lulus manajemen, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah manajemen operasi. Jadi ini ya, ini oke. Okay. Nah ini dalam bab ini kita akan belajar apa itu manajemen operasi ya, bagaimana mengelola untuk menghasilkan produk dan jasa, mengapa bermanajemen operasi, apa yang manajemen operasi lakukan, di mana pekerjaan manajemen operasi tersebut. Oke, jadi Bapak tanya dan ngejawab ya. Oke, yang pertama coba siapa yang bisa jawab, nanti ada komen di YouTube ya. Oke, apa itu manajemen operasi? Apa itu manajemen operasi? Kemudian yang kedua, mengapa Anda perlu belajar manajemen operasi? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh manajemen operasi? Yang keempat, di mana pekerjaan manajemen operasi itu dilakukan? Jadi Anda jawab ya nanti di komen di YouTube ya. Satu tugas ya. Anda menjawab dengan mengisi komentar itu juga bukan aktivitas di kelas secara online ya. Ini akan dapat penilaian. Dan jangan lupa jawab ya. Rajin untuk belajar. Ya. Kemudian asal usul mengoperasi kegiatan pihak operasi jasa, perkembangan terbaru dalam manajemen operasi, tantangan produktivitas, tantangan tanggung jawab sosial. Oke, ini ya. Apa tujuannya? Nah, tadi kita apa tujuan mempelajari
Setelah mendesain materi ini, masa mampu untuk mengidentifikasi tadi ya, dan mendefinisikan ya tentang produksi, apa itu produksi, apa itu produktivitas, apa itu nilai operasi, kan? Apa yang operasi lakukan, sektor jasa. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kemudian setelah Anda juga bisa menggambarkan atau menerangkan sejarah singkat dari manajemen operasi, peluang karir dalam manajemen operasi, masa depan dari ilmu manajemen operasi, dan bagaimana mengukur produktivitas. Ini harapan yang dapat diperoleh oleh mahasiswa setelah menyelesaikan materi ini, setelah mempelajari bab satu ini tentang manajemen operasi. Oke, nah kita mulai membahas tentang apa itu manajemen operasi. Nah, jadi Anda ingat tadi kan ada pertanyaannya apa itu manajemen operasi ya. Jadi uh, apa itu manajemen operasi? Pertama adalah produksi. Jadi kita ada dua kata dulu namanya manajemen produksi ya. Nah, itu namanya manajemen produksi. Kalau kita memproduksi itu apa itu mengacu pada manufaktur. Ya, nah, kalau operasi ini bisa mengacu pada manufaktur dan jasa, ya kan? Nah, sebelum kita membahas apa itu manufaktur, kita coba lihat dulu apa itu produksi, ya. Kata produksi itu ada kata to produce. Nah, kata benarnya produce itu menghasilkan, to produce itu menghasilkan, ya, menghasilkan suatu apa yang dihasilkan barang atau jasa. Kata bendanya tuh production, the act of producing. Nah, itu kata bendanya nouns ya. Artinya kegiatan, ya kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa. Itu produksi. Bukan ya kalau memproduksi menghasilkan suatu barang dan jasa itu memproduksi. Tapi kalau produksi itu kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, itu ya, itu produce, production. Ya. Kata sifatnya produktif. Nah, artinya orang produktif itu menghasilkan, yang menghasilkan. Jadi kalau masuk itu produktif, dia masuk menghasilkan sesuatu ya, yang bernilai. Itu berarti masuk itu produktif. Ya. Nah, jadi kalau Anda produktif, berarti Anda tuh bisa menghasilkan sesuatu yang menilai. Nah, itu produktif kata sifat. Kata benda lagi produktivitas. Nah, kan? Itu kata benda di kata produktif seperti itu ya. Oke, apa itu manajemen operasi? Jadi apa itu manajemen operasi? Kalau operasi itu kan kegiatan ya. Kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda lihat pegawai-pegawai di perusahaan itu banyak melakukan aktivitas. Itu kegiatan, itu operasi. Kegiatan itu ya misalnya mengetik itu operasi, menulis surat operasi, berbicara di operasi kan. Nah, itu semua banyak ya. Jadi operasi itu harus dikelola, nah, dikelola dengan baik. Bahkan manajemen operasi kan dikelola. Jika operasi dilakukan di perusahaan tidak dikelola itu akan membuat perusahaan tidak akan mencapai tujuannya ya. Supaya perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam bidang operasi ya, maka operasi harus dikelola. Itulah namanya manajemen operasi. Jadi manajemen operasi itu adalah sekumpulan aktivitas ya yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Nah, ya, barang dan jasa. Jadi yang dasar itu adalah barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang bagaimana? Yang bernilai. Bernilai bagi siapa? Bagi konsumen. Kan itu. Bernilai itu bermanfaat. Untuk apa kalau perusahaan itu menghasilkan barang tidak bermanfaat? Nah, kan percuma, ya. Tidak menguntungkan kan. Jadi barang dan jasa itu harus bernilai. Dengan melakukan transformasi input menjadi output. Jadi contohnya Anda membuat roti ya, roti itu kan apa bahan bakunya, kan itu bahan bakunya apa, bahan pokoknya apa, jadilah tadi ditransformasikan, diolah, jadilah roti, ya kan. Nah, itu nama kegiatan aktivitas yang nilai dalam bahan jasa. Jadi bahan itu bernilai ya. Kalau masih bahan jasa bernilai itu tidak menguntungkan perusahaan. Nah, jadi itu ya. Jadi itu ya, itu demokrasi. Dan ini aktivitas ini harus dikelola, harus direncanakan, organisir, kan dilaksanakan dengan pakai planning, organizing, activating, and controlling. Jadi kalau operasi-operasi tidak dikelola dengan baik, maka ya tidak akan mencapai apa yang kita harapkan, ya kan? Dan tidak teratur karena tidak ada rencana, tidak diorganisir, ya, tidak tahu siapa yang membuat, ya kan? Apa yang dilakukan tidak tahu karena tidak dikelola, ya. Kalau kita itu kata manajemen, ya, kalau kita bicara masalah manajemen itu bagaimana hal getting things done to the people, the effort of other people, itu manajemen. Bagaimana mencapai tujuan melalui usaha orang lain, itu kan itu dalam manajemen. Atau ada namanya fungsi-fungsi manajemen dari God Cherry, planning, organizing, advocating, and controlling. Jadi itu semua.
Semua aktivitas, semua kegiatan itu harus dikelola dengan baik, harus direncanakan. Ya, dibuat jadwal, diorganisir, itu penjadwalan ya. Sama ini operasi dijadwalkan. Ya, ada siapa yang membuat ini ya, siapa yang membuat ini itu kan itu organizing kan. Itu ada rencana dibuat organisasi dan dilaksanakan itu activating kan. Hasilnya nanti dikontrol, dikendalikan. Bandingkan hasil dengan rencana awal sesuai enggak? Nah, itu manajemen. Nah, karena itu namanya manajemen operasi. Jadi ada yang melibatkan planning, organizing, activating, and controlling. Operasi itu istilah umum ya. Jadi operasi itu bisa mencakup manufaktur dan jasa ya. Sedangkan manufaktur istilah teknis. Jadi apa beda sih manajemen operasi dan manajemen manufaktur? Lah, lain lagi. Kalau manajemen manufaktur itu aktivitas, semua aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang ya. Nah, dari barang ya, kursi, menghasilkan meja, komputer, rumah itu namanya manufaktur. Karena aja barang yang bernilai katanya. Dan itu barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sesuai kebutuhan konsumen itu yang bernilai, yang bermanfaat bagi konsumen. Konsumen akan membeli produk tersebut, membeli barang tersebut apabila barang tersebut sesuai dengan keinginannya, bermanfaat baginya. Kan gitu, maka membeli. Kalau tidak bermanfaat, konsumen akan membeli. Nah, itu manufaktur, jadi itu barang. Barang itu artinya yang dapat dilihat, dapat diraba, dapat diraba ya, dapat itu sebagai itulah barang tangible ya. Dengan jasa itu operasi, jasa itu operasi di intangible. Oke, ya. Jadi dengan merubah transformasi input menjadi output. Nah, dia operasi output. Oke. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar ya, gitu ya, di komentar nanti Bapak jawab ya. Nah, oke. Pertanyaannya ini coba, apa itu manajemen operasi? Yang kedua, apa itu manajemen operasi? Yang ketiga, apa itu manajemen manufaktur? Yang keempat, apa perbedaan manajemen operasi dengan manajemen manufaktur? Oke, sana jawab ya di komentar YouTube. Jadi jawab ya. Semakin Anda semakin aktif Anda dalam kuliah ini, semakin baik. Oke, kita lanjutkan. Semoga Anda bisa memahami. Jika tidak paham, silakan Anda menulis bertanya dengan menulis pertanyaan di komen. Oke, oke. Sekarang kita belajar tentang definisi manufaktur. Jadi kalau kita pendapat dari CIRP, International Conference on Production Engineering, ini tahun 1983, itu jadi CIRP ini mendefinisikan manufaktur itu serangkaian aktivitas dan operasi yang saling berhubungan, ya. Nah, jadi serangkaian aktivitas dan operasi yang berhubungan meliputi desain, ya, kemudian material, ada perencanaannya, ada aktivitas produksinya, ada penjamin mutunya, ada manajemennya, dan sampai pemasaran produk dari suatu industri manufaktur. Ini namanya kita definisi manufaktur. Jadi kalau kita bicara manufaktur itu ada aktivitas, ada operasi, operasi saling berkaitan. Nah, dalam operasi itu ada desain, ada pemilihan material, ada perencanaan, ada aktivitas produksi, ada penilaian mutu, ada manajemen, dan ada pemasaran produk-produk dari suatu industri manufaktur. Nah, jadi kalau Anda ingin buka usaha sepatu, Anda memanufaktur sepatu, itu ada aktivitasnya itu membuat sepatu kan, aktivitasnya membuat sepatu. Ada rangkaian aktivitas dari perencanaan, ya, berapa jumlah sepatu yang akan dibuat, itu kan. Nah, anda anda apa yang anda miliki untuk membuat sepatu ya, nah, itu operasi kegiatannya kan. Bagaimana desainnya sepatu kan, desain sepatu itu harus sesuai dengan keinginan konsumen ya, sehingga sepatu yang anda buat itu bisa terjual kan. Bagaimana bahan bakunya, bahan mentah pakai apa, pakai kulit, pakai plastik dan sebagainya, itu bahan baku ya gitu ya. Kemudian di mana melakukan proses produksinya, di pabrik kan, itu nama proses produksi di mana, pabrik kan. Pabrik itu ada apa, ada mesin, nah, kan ada proses produksi kan.
Ada tahapan produksi ada. Nanti diuji mutunya. Nah, nanti dikelola, ya kan itu ada pengelolaannya, perencanaan, siapa yang mengerjakannya itu pengomisasian, itu dikerjakan itu activity. Nanti hasilnya dikendalikan, dikontrol dengan betul. Dan hasil itu setelah didesain sesuai dengan keinginan konsumen nanti dijual melalui promosi, jual di pasar, dipromosikan, melalui pertukaran. Nah, itu. Jadi mata kuliah ini harus berhubungan pemasaran. Mata kuliah inovasi ini berhubungan dengan pemasaran. Jadi akhirnya dipasarkan kan. Nah, jadi apa gunanya kalau Anda membuat sesuatu dipasarkan? Jadi, tapi bagaimana caranya supaya produk yang Anda buat itu laku, diminati konsumen? Ya, artinya produk yang Anda buat harus bernilai, harus bermanfaat bagi konsumen. Nah, gunakanlah konsep marketing konsep ya, konsep pemasaran kan gitu. Anda kan sudah belajar suatu pasar. Kita yang dosennya apa itu konsep pemasaran gitu kan. Oke ya. Ini nama definisi manufaktur menurut CIRP. CIRP. Indonesia CIRP itu International Conference on Production Engineering. Ya, jadi kalau ditanya apa tuh manufaktur menurut CIRP ya, rangkaian aktivitas dan operasi yang saling berhubungan. Buku itu saja, desain, pemilihan material, perencanaan, aktivitas produksi, penjaminan mutu, manajemen, dan pemasaran produk-produk dan suatu industri manufaktur. Nah, ya, ini dia. Ya, ini dia. Oke, lanjutkan ya. Nah, itu industri manufaktur. Ya, Anda jangan tapi Anda tonton terus ya, Anda belajar ya, ulang-ulang ya, Anda baca, Anda sering membaca ya, nasib perpustakaan, baca buku, beli operasi. Dengan membaca itu Anda akan mendapat banyak ilmu, pengetahuan tentang engineering operasi. Nah, itu kuliahnya. Oke. Kemudian Anda sistem produksi. Nah, ini sistem produksi ya, ada sistem produksi. Sistem itu kan ada tahapan-tahapan, ada rangkaian-rangkaian ke sistem. Ada input, ini ada di proses transformasi, ada output. Masih ada input apa? Bahan bakunya apa, ada mesin-mesinnya, ya, kerjanya, dananya, mungkin. Kalau Anda buat sepatu, dan kan ada menggunakan bahan mentahnya apa? Perlu mesin kan, perlu orang yang mengerjakannya kan, perlu dana. Nah ini harus ada manajemen, ini harus ada itu input. Anda bayangkan Anda membuat sepatu tapi tidak ada bahan, bisa jadi sepatu tidak? Nah, tidak bisa. Nah, bahannya nanti sepatu itu akan berkualitas tergantung pada juga inputnya. Nah, kan inputnya juga banyak bagus ya, bahan mentahnya harus bermutu juga, berkualitas juga, mesinnya harus bagus, dan kerja terampil, punya pengetahuan, harus ada dana yang cukup untuk membiayai ini. Kan itu ada manajemen yang bagus. Nah, jadi input nanti diproses nih, diproses di pabrik, diproses dibuat ya. Hasil ada mesin, ada yang kerja, ada bahan baku dan sebagainya. Diolah sini, inilah output itu sepatu. Nah, ya. Oke, coba Anda 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 sebutkan 5 contoh produk. Ya, contohnya misalnya Indomie, ya, roti itu contoh. Anda sebutkan 5 contoh produk, kemudian Anda jelaskan bagaimana sistem produksi kelima produk yang Anda contohkan, yang Anda beri contoh tadi dengan menggunakan ini, ya. Nah, Anda silakan jawab, tulis jawaban Anda di komen di YouTube ya. Nah, ini, nanti Bapak periksa ya, atas nama Anda, NIM Anda, ini Bapak nilai ya. Yang tidak memberi komen dan tidak menjawab berarti tidak ada nilai. Nah, ya. Oke. Ini sistem produksi ya. Jadi Anda ingat bagaimana sistem produksi? Bagaimana proses produksi ini? Ini namanya proses produksi juga, proses. Ada tahapan-tahapannya. Ada input, nanti input itu ditransformasikan, namanya proses transformasi, output. Nah, ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini siklus manufaktur ya. Siklus manufaktur. Di sini ada konsumen, di sini ada pemasok. Nah, ya. Jadi di sini yang pertama itu Anda harus membuat perencanaan dulu, perencanaan produksi, ya kan? Nah, produksi. Nah, nanti Anda dapat informasi dari bagian dari orang itu tentang konsumen. Berapa jumlah konsumen yang membutuhkan produk Anda. Nah, nanti Anda setelah dapat informasi tentang berapa jumlah konsumen, nanti Anda rencanakan produksinya, ya. Berapa banyak yang Anda buat, nah, kan? Berapa banyak produk yang Anda buat. Itu kan tergantung konsumen, ya kan itu, ya kan. Nah, kemudian anda tentunya pada persediaan kan, Anda persediaan, Anda punya produksi, Anda rancang ya, Anda rancang,
Ya, Anda ada persediaannya. Ya. Cuma nanti Anda kerjasama dengan apa? Dengan pemasok, supplier kan. Nah, suppliernya pemasok itu pemasok bahan bakunya ya dan lain-lain. Jadi ini rencana produksi berapa banyak Anda berapa banyak produk apa yang akan dibuat, apa bahan apa saja yang dibutuhkan itu tergantung di konsumen. Berapa banyak konsumen yang membeli, itu kan? Nah, ini. Jadi Anda punya persediaan ya, semua direncanakan ya. Perencanaan ini harus sesuai dengan apa harus dengan informasi yang tentang konsumen ya. Itu direncanakan juga di manajemen dikelola dengan baik ya. Nah, ini produksi. Ya, ini kan nanti nanti ada nanti produk itu dirancang. Nah, namanya perencanaan produk ya. Produk itu dirancang juga berdasarkan konsumen, keinginan konsumen, berdasarkan pasar, gitu kan. Bukan berdasarkan keinginan dari perusahaan. Tapi produk yang belum tentu dibeli oleh konsumen kan. Waktu Anda mendesain produk itu harus sesuai dengan keinginan pasar, ya. Nah, bagaimana pasar minta produk Anda. Nah, gitu kan. Nah, rumah itu diproses, jadi didesain, diproses kan. Nah, nanti apa metode kerjanya, waktunya gimana. Nah, itu kan. Jadi sini dibutuhkan apa? Dibutuhkan juga kerja, dana, kayak gitu kan, tampilan, bahan baku ya. Perlu ya tuh untuk memastikan produk yang bernilai itu ya pertama SDM bagus, terampil, ya, pengetahuan kan, bahan baku juga bagus, berkualitas ya gitu kan, mesinnya bagus kan, semua input bagus pokoknya. Nah, diproses. Nah, ini kan ini nanti semua bahan-bahan baku itu disimpan, nah, disimpan, diproses pembuatannya ya. Nah, nanti perusahaan itu apa memesan bahan baku dari pemasok. Nah, tergantung produk apa nih kan. Pemasok tuh pihak yang mensuplai bahan baku pada perusahaan kan gitu kan. Nanti kan dia belajar supply chain management kan gitu. Nah, semua proses itu nanti dikendalikan. Ada nama supaya bermutu harus dikendalikan. Maka ada kata pengendalian proses, proses juga dikendalikan, pengendalian peralatan, mesin-mesin dikendalikan, jaga mesin itu dirawat kan. Nah, setiap dirawat, ya, tidak yang dibiarkan ya nanti berkarat dan sebagainya rusak, maka dikendalikan. Pasti dikendalikan, ya dikontrol gitu kan. Ya kualitas dikontrol sehingga nanti setelah produk itu jadi, ya nanti dipasarkan pasarkan oleh promosi kan pramuka di pasar sehingga nanti konsumen akan membeli ya kan konsumen akan membeli produk saudara itu apabila produknya itu ya bernilai bermanfaat sesuai konsumen kan gitu kan sesuai harapan konsumen kan gitu. Nah, kalau tidak sesuai harapan konsumen anda pasti akan membeli gitu kan. Nah, kalau anda apa beli baju berarti baju anda beli itu sesuai harapan anda sesuai minat anda kan sehingga anda beli tersebut. Nah, nanti baju itu apa bahan bakunya. Nah, itu kan bahan baku perusahaan itu memperoleh bahan baku dari mana kan dari supplier dari pemasok kan nah gitu jadi harus direncanakan berapa jumlah berapa bahan baku yang disediakan kan asal ada persediaan asal ada manajemen persediaan dikelola dengan baik kan gitu. Nah terus bagaimana cara mendesain baju ya mendesain baju sesuai dengan permintaan konsumen sesuai keinginan konsumen gitu kan ini namanya siklus manufaktur. Nah ini dia silakan nanti anda baca bagaimana anda menerangkan ini ya terserah dari mana anda beli dari konsumen beli dari pemasok terus anda dari mana dari kotak mana ini kan atau di tengah-tengah dari produksi kan jadi memang pesan itu harus menentukan produksi manajer operasi itu manajer manufaktur itu harus merencanakan produksi kan gitu kan harus juga mengendalikan persediaan harus merancang metode kerja waktu sedak tanda dan perbaikan produktivitas kan gitu. Nah jadi perencanaan produksi ini dipengaruhi oleh ini rancangan produk. Nah, bisa produknya gimana? Nanti baru produksi gimana, gitu kan? Ini jadi perencanaan produksi ini mempengaruhi perencanaan produksi. Nah, kemudian nanti mana produksi akan mempengaruhi pada proses pembuatannya, gitu kan? Nah, ini pengaruh nih. Kalau ini timbal balik, nah, timbal balik. Kalau ini jadi metode perancangan metode kerja juga akan mempengaruhi perencanaan produksi kan. Jadi tergantung juga metode kerja gimana kan gitu kan. Tergantung waktu standarnya, tergantung pada perbaikan produktivitasnya. Sedangkan prosesnya banyak proses juga akan mempengaruhi perancangan metode kerja. Jadi yang ini mempengaruhi. Tapi kalau ini kembali balik, ini kegiatan kan. Ada pemasaran, semua kegiatan, kegiatan pemasaran, kegiatan jalan produk, kegiatan ini namanya operasi ya. Nah, ini operasi. Ini juga operasi. Dan ini masuk kegiatan. Pemasaran itu operasi ya. Operasi itu kegiatan ya, pemasaran untuk kegiatan. Nah, tanda panahnya timbal balik nih. Nah, jadi
Jadi persediaan ini harus berbalik rencana produksi ya. Jadi kalau Anda mau rencana produksi, Anda harus juga kenaikan persediaan. Kan itu. Kenaikan persediaan juga diperoleh oleh rencana produksi gitu kan. Kenaikan persediaan juga akan mempunyai penyimpanan kan gitu. Nah, semakin banyak yang disimpan, semakin banyak persediaan, Anda butuh tempat untuk menyimpan, gitu kan? Nah, itu. Jadi dan perencanaan produksi juga akan mempunyai proses pembuatannya. Nah, ini cara membacanya ya. Jadi mudah Anda paham ya. Nah, ini namanya siklus manufaktur ya. Oke. Nah, ini manajemen manufaktur ya. Jadi manajemen manufaktur itu adalah apa tuh manajemen manufaktur? Nah, saya tanya Anda. Jadi kalau ini jadi tanya oleh orang apa itu manufaktur, Anda sudah tahu dah. Anda harus paham apa itu manajemen manufaktur kan. Jadi manajemen manufaktur itu adalah satu proses pengelolaan. Kalau kita dengar kata manajemen itu namanya itu sudah ada unsur planning, organizing, extracting, and controlling gitu kan. Nah, itu apa? Jadi Anda kalau Anda mendengar kata manajemen di benak Anda itu ada planning, organizing, extracting, and controlling. Itu ya, jadi ingat tuh ya. Jangan Anda masih bisa manajemen, tanya ini tidak tahu ya. Nah, kan harus paham apa itu manajemen. Karena Anda sudah belajar dan sudah lulus kan manajemen kan. Apa nilai apa Anda manajemen? Nah, jadi manajemen manufaktur itu adalah proses pengelolaan. Nah, itu manajemen plan aktivitas. Nah, jadi kata manajemen itu pengelolaan. Jadi proses pengelolaan aktivitas dan operasi yang dimulai dari proses transformasi. Nah, transformasi itu dia merubah, transform, itu transform. Nah, itu mengubah, mentransformasikan. Kata benarnya transformation, transformasi kan, atau to convert, mengubah. Bahasa kata benarnya conversion, konversi, kan? Itu namanya itu keinginan, wants. Planit ya, keinginan itu wants, ya, want. Ya, keinginan konsumen. Jadi kalau perlu jadikan yang berprestiji sampai tersebut diterima konsumen dengan yang optimal mungkin. Jadi produk yang benar itu produk yang sesuai konsumen, ya kan? Nah, jadi kalau membuat produk itu harus yang desain itu harus berdasarkan sepasar apa yang ingin konsumen. Nah, baru anda desain kan gitu. Bukan anda buat dulu baru dijual konsumen tidak laku tuh. Belum tentu sesuai dengan konsumen. Maka anda harus menggunakan proses pemasaran, yang menggunakan proses produk atau proses produksi kan. Jadi kalau anda buat produk itu atau anda itu diterima oleh konsumen, produk anda itu desain dibuat berdasarkan apa yang diinginkan konsumen. Nah itu namanya produk bernilai. Kan ada rumus apa tuh value, benefit bagi cost. Kan itu rumus dari benefit manfaat kan. Produk yang itu produk yang bermanfaat. Nah jadi artinya uh, value itu kalau itu menjadi value apabila benefitnya lebih besar dari cost. Dan dibalik cost benefit benefit itu jadi tidak bernilai gitu kan. Apa itu keinginan konsumen? Bagaimana kita mengetahui keinginan konsumen? Jadi jika Anda ingin mengetahui apa keinginan konsumen itu melalui studi pasar, riset pasar dulu, kan? Tidak bisa langsung pakai ilmu penerawangan, tidak bisa harus di riset. Ya, jadi Anda harus melakukan riset pasar untuk mengetahui apa keinginan konsumen, kan gitu. Yang kemudian keinginan itu diterjemahkan di desain produk, kemudian menjadi desain proses, gitu kan? Tadi itu dari siklus manufaktur kan, ya untuk mengetingin pasar itu diketak dari pasar atau subpasar, kemudian itu diterjemahkan menjadi desain proses, di proses desain produk dan menjadi desain proses. Nah, Anda punya komitmen terhadap produk dimiliki ya, Anda harus punya komitmen terhadap produk. Jadi harus dimiliki oleh setiap level dalam perusahaan, setiap proses perusahaan. Ya, jadi Anda setiap level dalam proses itu harus mempunyai komitmen terhadap produk bahwa produk berkualitas, prosesnya berkualitas. Nah, itu ya. Dalam proses musik ini terjadi pertambahan nilai. Jadi harus pertambahan nilainya. Nah, itu ini namanya manajemen manufaktur ya. Jadi ini namanya manufaktur. Jadi kalau tanya apa minimum ini, Anda baca, Anda implementasikan, ya. Jadi manufaktur itu adalah proses pengelolaan aktivitas ya kan, operasi yang dari proses transformasi konversi konsumen menjadi produk jadi yang bernilai. Nah, yang itu kan relatif ya buat konsumen. Ya kan seperti yang berbeda-beda kan gitu. Ya, ini namanya manajemen manufaktur. Nah, manajemen manufaktur. Kemudian apa tuh manajemen produksi? Apa sih tadi itu tadi kita tentang manajemen manufaktur. Sekarang itu apa sih manajemen produksi itu? Nah, jadi manajemen produksi adalah proses pengelolaan transformasi atau konversi bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan desain produk yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Sama ya. Nah, sama juga ini enggak kan? Nah, jadi seperti apa-apa keinginan konsumen ya. Ya kan? Anda punya bisnis ya,
Apa itu? Jadi bisnis apa ya, artinya tuh setiap bisnis apapun pasti tujuannya menciptakan pelanggan kan. Nah, bagaimana menciptakan pelanggan? Nah, itu dengan cara membuat produk yang bernilai. Apa itu yang bernilai? Produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu yang namanya bernilai kan, yang bermanfaat konsumen. Kan gitu. Nah, dalam proses transformasi ini terjadi perubahan nilai ya, sehingga jadi nilai yang lebih tinggi daripada nilai bahan mentah. Jadi kayu itu belum bernilai kan, nah, tapi sudah diproses, ditransformasikan jadi kursi. Di kursi itu punya nilai tambah kan, banyak kayu tidak bisa digunakan, nah, diubah mentah kan, kemudian diubah jadi kursi. Nah, itu jadi ada nilainya. Itu nilai bentuk, ya, form utility kan, tema form utility. Kalau misalnya jas hujan, hujan dibuat pada musim hujan itu nilai terwaktu kan, nah, time utility itu kan, itu ada nilainya utility, ada kegunaannya kan, ada time utility, ada form utility kan, ada place utility dan sebagainya. Itu udah berarti pertama nilai kan. Itu tepung di toko kan tidak bernilai kan, tapi setelah dibeli diubah jadi roti dimakan, nah, itu ada nilainya kan, nilai itu namanya form utility-nya kan gitu, itu menilai. Jadi itu dalam proses transformasi ini terjadi pertambahan nilai. Harus ada nilainya. Kalau Anda membuat produk tidak nilai, ada tidak menguntungkan perusahaan. Ini yang manajemen produksi ya. Nah, ini manajemen produksi. Jadi hampir sama dengan manajemen manufaktur ya. Jadi kalau kita produksi itu juga mengacu pada manufaktur, gitu kan? Oke. Nah ini ya. Jadi ini udah saya bahas bagaimana cara kita mengelola untuk produk dan jasa. Ya. Bagaimana kita mengelola nih? Bagaimana kita mengelola untuk masing produk. Kalau kita bicara soal produk, barang dan jasa. Nah, kalau kita mengacu pada James Samuelson, ya apa tuh produk? Produk itu mengacu pada goods, service, and beds. Nah, jadi kalau di ekonomi biasa berbahasa Indonesia itu, kalau good itu adalah good, produk good and service. Tidak, tidak hanya good, beds and service. Apa tuh goods? Anything that can make the people happy itu good. Ya, apapun yang dapat membuat orang baik itu good. Kan gitu. Good. Apapun, anything that can make the people happy itu namanya goods. Kalau bad apa? Anything that cannot make the people happy. Lawannya. Kalau di kamus itu good bukan barang, tidak ada artinya. Kamus itu good. Kalau barang itu thing. Ya, good itu kan barang. Good itu tadi itu anything that can make the people happy. Pulpen itu kenapa good? Karena Anda sebagai mahasiswa ada pulpen yang bahagia kan, bisa nulis kan. Itu kapan disebut good. Baju Anda pakai, nah, itu good. Kenapa good? Karena Anda bisa pakai baju menutupi badan Anda, melindungi badan Anda dari matahari, dan Anda bahagia, maka pakai itu adalah good. Nah, itu kan. Kalau obat good bukan Anda bahagia makan obat, tidak bahagia, terpaksa. Nah, itu bukan good, itu bad. Anda tinggal di tempat yang banyak polusi, Anda bahagia tidak bahagia, maka polusi itu namanya bad. Orang tidak suka kan, obat orang tidak suka. Kalau dibeli kan sakit, nah, itu terpaksa, ya kan? Anda dikasih obat pun, dikasih semua cembung, Anda tidak mau. Bisa kan? Berarti itu bad. Anda tidak bahagia produk itu. Itu namanya. Bahkan produk itu macam tiga. Ada goods, ada bad, ada service. Nah, bagaimana kita mengelola untuk mesin produk? Nah, produk itu berarti ada barang dan jasa. Kan? Barang itu ada macam. Goods itu ada sifatnya goods, ada bad. Itu. Intinya ya. Nah ini, jadi kalau kita ingin mesin produk yang jasa produk itu, kita harus tahu fungsi-fungsi penting dalam organisasi ya. Mahasiswa harus tahu, Anda harus tahu ya, apa tuh fungsi-fungsi penting dalam organisasi kalau Anda ingin menghasilkan produk. Ya harus tahu dulu. Pertama pemasaran. Apa itu pemasaran? Kan? Nah, marketing is creating the customer. Itu kata Fred Drucker ya. Menciptakan pelanggan. Itu permintaan kan? Permintaan itu pelanggan kan? Nah, so marketing is creating the customer. Singkat ya definisi pemasaran Fred Drucker. Marketing is creating the customer. Tapi bagaimana cara mencari pelanggan kan? Nah, itu dia. Bagaimana cara mencari pelanggan? Nah, itu perusahaan harus bisa menghasilkan produk yang bernilai tadi, kan? Nah, menyenangkan konsumen, membagikan konsumen itu sehingga ada pelanggan. Itu marketing. Nah, tugas marketing itu menghasilkan pelanggan. Apapun usaha Anda, pasti tujuannya menciptakan pelanggan kan? Anda bayangkan Anda punya usaha tapi ada pelanggan, apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi kalau Anda punya usaha tapi tidak ada pelanggan? Apa yang terjadi?
Kemudian operasi, nah, operasi itu kegiatan menciptakan, menghasilkan, itu operasi ya, atau produksi itu kan. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda membuat kue itu operasi namanya, membuat kue, memasak Indomie itu operasi namanya kan, ya kan. Nah, mencuci baju itu operasi. Nah, coba Anda lihat di perusahaan banyak pegawai itu, bagai marketing, menjual, berkomunikasi itu operasi namanya kan. Apalagi di keuangan, membuat laporan keuangan itu operasi dan kegiatan kan operasi itu. Itu menghasilkan satu kan. Kan ada outputnya ada kan gitu. Itu namanya operasi ya. Menulis surat, membuat draft surat, menulis proposal, itu operasi. Mahasiswa belajar, membaca, menulis, dengan tugas terstruktur, berdiskusi, itu semua operasi. Karena ada outputnya. Nah, itu ya operasi. Ya, tergantung di mana Anda kerja kan. Anda pastikan orang kerja di perusahaan, di kantor, pasti mereka melakukan operasi. Yang beda-beda kan. Di pabrik beda lagi pastinya, di bagian pemasaran beda lagi operasinya kan, itu di bagian keuangan beda lagi operasi ya kan. Nah itu operasi, nah, tapi sudah dikelola. Nah, itu manajemen operasi dikelola, mencanata, organisir kan, laksanakan dan dikendalikan. Kemudian ada bagian keuangan atau akuntansi. Ini memonitor kinerja organisasi. Jadi untuk mengetahui kinerja organisasi itu dari keuangan, itulah perlu dilabanya gimana kan, laba atau rugi gitu kan. Itulah menunjukkan kinerjanya. Itu kerja kerja organisasi perusahaan itu dari laba atau rugi selama setahun kan gitu ya. Pemberian gaji itu masuk bidang keuangan, akuntansi, tagihan, pengukuran dana itu ya itu tugas manajemen keuangan, membiayai semua operasi perusahaan kan, sebagainya. Inilah cara. Jadi kalau Anda ingin mengelola produk, menggunakan produk itu Anda harus tahu fungsi organisasi, dan ini harus berjalan sesuai dengan aturan kan, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu kan. Apa tugas pemasaran, apa tugas operasi, apa tugas keuangan, kan ada job description-nya kan, jadi laksanakan sesuai dengan job description yang telah dibuat di perusahaan atau di kantor. Yang namanya cara untuk menghasilkan produk ya, barang yang biasa. Barang yang sudah dibuat ya dipasarkan, ya, itu pemasaran. Kalau begitu siapa yang tugasnya membuat produk ya, bagian operasi kan, siapa tugasnya membuat laporan keuangan di bagian keuangan, semua ada tugas-tugas masing-masing kan gitu ya. Nah ini jadi fungsi organisasi pemasaran. Pemasaran itu mendapat konsumen. Bagaimana mencipta konsumen? How to create the customer kan? Bagaimana mendapat konsumen itu tugas pemasaran. Jadi maka marketing kan bagian depan ya kan? Karena berhubungan dengan konsumen. Ini marketing kan? Tugasnya di luar kan, itu mencari pelanggan kan itu. Nah, udah mencari dapat pelanggan, didapat, dipertahankan. Bagaimana pelanggan ya harus menyenangkan pelanggan, membina pelanggan kan. Nah, menciptakan pelanggan menyenangkan sehingga pelanggan itu puas. Pada puas tuh loyal. Nah, itu dia kan. Dan tidak mudah yang pelanggannya, banyak biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan ya. Ya, operasi, apa tugas operasi itu? Menciptakan, menghasilkan produk dan barang atau jasa. Ini tugas operasi. Nah, menciptakan, menghasilkan produk barang atau jasa. Ini namanya tugas operasi. Ini fungsi operasi ini. Menghasilkan, menciptakan produk barang atau jasa. Dan keuangan, akuntansi, mempelai dana, ya, memonitor atau menelusuri uang. Nah, ini tugas keuangan, menggaji, memberi insentif dan sebagainya. Ya, menentukan jumlah gaji yang akan dibayar kepada pegawai, karena itu tugas manajemen keuangan kan gitu. Nah, ya. Oke. Nah, ini contoh nih, contoh fungsi di bank. Ini ada bank komersial, ada bagian marketing, ada bagian operasi, ada bagian keuangan. Jadi kalau marketing kan mencari nasabah, cari customer kan, masyarakat, datang ke perusahaan, datang ke universitas, datang ke ya, atau tak datang apa nih, survei ke lapangan, menawarkan produk bank kan. Nah, ini marketing ya, cari nasabah, ya nasabah customer ya. Operasi ini teller scheduling itu operasi, cek clearing, transaksi itu. Jadi security itu bos operasi. Nah, di bank itu ada teller, tugas teller ya. Kayak gitu. Ada customer service, ada security, semua ada tugas-tugasnya, ada kegiatan yang banyak gitu kan. Itu namanya operasi. Ya ini namanya commercial bank. Kemudian, nah ini marketing dan finance ya. Nah, sama tadi ya, ini udah ya. Kalau ini tadi airline, penerbangan, ada flight operation, oh, di bandara. Nah, ada pet operation, ada ground support, ada facility maintenance, ada catering kan. Anda ke bandara, ada isi bensin, pesawat, itu kan namanya operasi.
Nah, ya operasi. Kemudian ada apa nih? Ada flight operation, ada operator yang mengatur penerbangan juga namanya operasi. Nah, itu kegiatannya. Ya. Ini kalau di maskapai penerbangan, ya. Kalau di universitas operasinya apa? Nah, itu kan ada gitu kan. Nah, ini peta organisasi. Jadi kalau ini komersial operasi itu tele ini petanya. Nah, ini kan. Kalau marketing ini ya kan. Nah, ini dan ini peta organisasi. Kalau operasi tadi teller scheduling, check cleaning, transaction closing, operasi design, maintenance, security. Kalau finance itu investment, security, real estate, accounting, auditing. Nah, itu kan sebagainya ya. Oke, kita ini peta organisasi ya. Oke, jadi kita langsung saja. Kenapa Anda belajar manajemen operasi? Dan itu. Kenapa Anda belajar manajemen operasi? Oke, silakan Anda pikirkan, Anda tulis di komen ya. Nah, kenapa Anda belajar manajemen operasi ini? Apakah karena ini kan kurikulum ya? Karena yang kurikulum ya. Jadi Anda belajar itu kan dapat ilmu pengetahuan tentang ini itu apa ini kan gitu. Nah, Anda tulis jawabannya di komen YouTube ya. Kenapa Anda belajar manajemen operasi? Itu apa sih manajemen operasi ini? Ya, ya. Kenapa belajar MO? Kan gitu kan? Dia jawabnya kenapa belajar MO? Tapi ini menurut teori. MO adalah satu dari tiga fungsi utama pemasaran, komunikasi dari suatu organisasi. Ya. Jadi kalau Anda bekerja, ada di itu ada bagian operasi namanya. Itu orang yang mengelola namanya manajer operasi, gitu kan? Ada juga manajer produksi. Gitu. Kita ingin mengetahui bagaimana bahan jasa dihasilkan. Nah, ini kenapa saya belajar FO ini karena saya ingin tahu bagaimana bahan yang diproduksi, gitu kan? Bagaimana prosesnya. Nah, kita gitu. Maksudnya belajar kami belajar FO ini kenapa? Karena kami ingin memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi gitu sehingga kan. Nah, oh kami belajar FO ini karena FO adalah bagian yang banyak butuh biaya dari organisasi. Nah, jadi kenapa belajar FO? Karena tahu kalau FO itu adalah bagian yang banyak butuh biaya dari suatu organisasi. Kan banyak operasi kan, setiap organisasi ada biayanya. Maka paling besar itu MO, yang bayang biaya perusahaan yang besar itu MO untuk kegiatan operasi ya. Nah, karena tuh banyak bundanya kan banyak operasinya kan gitu kan. Banyak kegiatan perusahaan itu banyak biaya kan gitu. Itu operasi. Nah, inilah kenapa saya belajar MO. Pertama, MO itu adalah satu dari tiga fungsi utama pemasaran, keuangan operasi. Yang kedua, kami ingin mengetahui bagaimana brand jasa dihasilkan atau diproduksi. Yang ketiga, kami juga ingin mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Yang keempat, kami mengetahui, memahami kenapa FO itu bukan bagian yang banyak membutuhkan biaya. Gitu. Maka kita harus belajar MO gitu. Gitu. Itu ya, kalau Anda apa tuh yang Anda belajar MO? Ayo, silakan jawab ya. Nah, kalau Anda apa kira kenapa Anda belajar MO? Nah, boleh ini kan atau yang lain tujuannya ada punya. Oh, saya nanti ingin jadi manajer operasi. Ya, maka saya belajar MO. Saya ingin tahu apa tugas MO, tugas-tugas dari manajer operasi itu apa. Nah, bisa juga kan? Boleh kan muncul di sini. Tapi Anda bisa menambahkan kenapa Anda belajar MO ya. Nanti ada jawab ya. Tulis di komen ya. Nah, nama dan name Anda. Jangan lupa ya. Oke. Nih. Jadi ini jadi ini kontribusi ini kan. Ini kita lewatkan saja ya. Oke, ini lewatkan saja. Jadi nanti ya. Nanti kita sampai sini aja. Kita sampai sini aja. Nah, ini pertama ini apa yang dilakukan operasi ini? Merencanakan, mengorganisir, staf, memimpin, mengontrol. Ya planning, organizing, acting, controlling. Itu gitu ya pasti kan. Nah, pasti itu ya. Ya, ya. Kemudian ada 10 keputusan kritis nih. Ya, ada 10 keputusan kritis. Nah, pertama 10 keputusan kritis pertama desain produk dan jasa. Nah, nanti kita akan balik chapter 5. Jadi kita akan kenapa Anda belajar FO juga ini. Jadi Anda akan mengetahui memahami 10 poin kritis. Pertama Anda bisa tahu bagaimana cara mendesain produk dan jasa kan. Dan ini akan dibahas di bab 5 nanti. Desain produk dan jasa di bab 5. Kemudian bagaimana mengelola mutu atau kualitas di chapter 6 ya kan. Bagaimana mendesain proses dan kapasitas di bab 7 nanti. Bagaimana menentukan lokasi ya. Nah, ini kebutuhan kritis nih. Maka saya belajar info karena saya ingin juga mengetahui ini bagaimana cara menentukan lokasi, bagaimana cara mendesain tata letak, bagaimana mengukur kerja, bagaimana mendesain pekerjaan, bagaimana mengelola supply chain, bagaimana mengelola persediaan, bagaimana mencatat agregat dan penjadwalan dan memelihara mesin dan sebagainya. Inilah namanya 10 kebutuhan kritis. Nah, ini nanti
akan dipelajari satu semester, ya kan? Nah, satu semester ini. Jadi ini penting. Maka Anda tuh perlu membayar NO, ya. Nah, kalau siapa tahu Anda buka usaha, bisnis Anda udah tahu bagaimana mendesain produk, bagaimana mengolah mutu atau kualitas, bagaimana mendesain kapasitas, bagaimana menentukan lokasi, bagaimana mendesain tata letak, bagaimana mengukur kerja, bagaimana mendesain pekerjaan, bagaimana mengelola supply chain, kan? Bagaimana mengelola persediaan, bagaimana menentukan agregat dan penjadwalan penjara. Ini penting untuk Anda pelajari, ya. Siapa tahu nanti Anda buka usaha berbisnis. Jangan diharapkan masa itu setelah tamat dari ekonomi dan bisnis itu ya jadi pengusaha, buka usaha, buka usaha, jangan tergantung pada pemerintah dan itu. Anda buka usaha harus punya apa kreativitas dan inovatif, kan gitu. Buka usaha sehingga Anda dapat mencari pekerjaan, Anda bermanfaat lebih orang lah, dan nanti tidak akan nganggur, ya. Nah, kalau Anda buka usaha ini tidak akan nganggur. Tapi kalau Anda apa nih menunggu pekerjaan, mencari kerja itu, ya pemerintah akan lama nganggur, ya, nunggu orang kerja lama. Jadi Anda berwirausaha, ya. Oke, ini sebelum kritis sudah, ya. Jadi ini di setel letak, ya kan, ini kan Anda nanti akan baca nih, ya. Nanti Bapak posting di grup, Anda baca, ya, bagaimana cara mendesain tata letak, bagaimana kita membuat satu lingkungan kerja nyaman. Kan tugas tugas manajer operasi bagaimana supaya kita tuh dapat mendesain lingkungan kerja nyaman. Berapa banyak kita mengharapkan kerja mesin produk. Nah, itu kan tugas, itu cara mengukur pekerjaan dan bisa pekerjaan. Jadi lingkungan kerja itu diciptakan nyaman, kan. Nah, kalau lingkungannya tidak nyaman, tidak akan membuat pekerja itu enak dalam bekerja, kan, dan sebagainya. Nah, ini ya, ini nanti seperti di sini. Nah, di mana pekerjaan penyelenggara itu, ya? Nah, ini jadi di mana pekerjaan penyelenggara? Pertama plan manager. Nah, nanti Anda kalau Anda nih data ekonomi, Anda punya pengetahuan tentang ini, Anda bekerja mana? Anda bisa sebagai plan manager, nah, kan? Ada lowongan nih sebagai plan manager, ada director of purchasing, ada jadi quality manager, kan? Ada proses improvement consultant, ada supply chain manager and planner. Nah, ini Anda bekerja nih. Anda bisa kerja di sini nanti, bisa melamar, ya, di bagian operasi itu. Plan manager, director of purchasing, quality manager, proses improvement consultant dengan supply chain manager dan planner. Nah, ini, ya. Nah, ini jadi di mana punya manajemen operasi itu teknologi, ya. Banyak nih, nah, waktu respon, ya, nih pertama teknologi metode-metodenya, ya, gimana, ya, pertama utilisasi fasilitas, strategis waktu respon, pengerjaan, customer service itu semua punya manajemen operasi, ya, bagaimana bagaimana menggunakan teknologi, ya, bagaimana menggunakan metode kerja, bagaimana menggunakan fasilitas uang dan sebagainya, itu kan, bagaimana mengembangkan pekerja tim, bagaimana memberi pelayanan pada pelanggan, itu kan kita manajemen operasi, kan. Bagaimana menjamin kualitas, bagaimana cara melakukan pengurangan biaya, bagaimana mengurangi persediaan, bagaimana melakukan perubahan kuantitas. Itu tugas dari manajemen operasi, kan gitu. Kalau jadi manajer operasi tugas Anda ini. Nah, ya, bagaimana menggunakan teknologi, kan gitu, kan. Itu tugas Anda sebagai manajer operasi. Nah, kan, oke. Bapak saya cukup sekian dulu, ya. Dilanjutkan dengan usul-usul kesedaran manajemen operasi. Jangan lupa semua pertanyaan Bapak yang tadi di atas kita jawab. Semoga apa yang Bapak tanya dapat bermanfaat bagi masa semuanya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan Anda tulis komentar Anda, pilihan Anda di komen di YouTube, ya. Kayak dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.